Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Warrahmanu mufidu jala'ilin ni'ami warrahimu mufidu daqaiqiha. Warrahmanu adapun asmaul husna ar-rahmanu mufidu jala'ilin ni'ami artinya adalah zat yang melimpahkan nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang besar. Warrahimu mufidu daqaiqiha, sedangkan ar-rahim itu adalah artinya mufidu daqaiqiha. Ar-rahimu adapun lafaz ar-rahim asmaul husna ar-rahim itu mufidu daqaiqiha adalah artinya melimpahkan nikmat-nikmat yang kecil, yang lembut, yang halus. Jadi Ar-Rahman itu artinya zat yang melimpahkan nikmat-nikmat yang besar. Sedangkan Ar-Rahim ini artinya zat yang melimpahkan, mengkaruniakan nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang mudah kita lihat, yang mudah kita rasakan. Nikmat-nikmat yang kecil, nikmat-nikmat yang sulit untuk kita rasakan kecuali dengan akal, dengan nalar yang detail juga, yang lembut juga. Satu misal nikmat yang kecil ini jarang kita pikirkan, melintas di pikiran kita. Misalnya satu tanah, satu bumi, satu bumi ditanami banyak jenis tanaman, itu beragam, ada yang berbuah, ada yang tidak. Yang berbuah itu pun beragam, keluar buahnya, bentuknya berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang manis, ada yang masam, ada yang setengah masam. Itu nikmat seperti ini, karunia Allah yang seperti ini jarang kita renungkan. Dianggapnya hal yang biasa, padahal itu luar biasa. Satu misal lagi,
kita tidak pernah berpikir tentang hebatnya buah kelapa. Buah kelapa. Pohon kelapa ini istimewa. Pohonnya keras, ya. Buahnya ini, di dalam buah kelapa ini ada airnya. Ada airnya. Kita tidak pernah berpikir air itu dari mana, mengalirnya lewat apa. Mengalirnya lewat apa? Jelas, tidak ada selang ke atas, tidak ada aliran air, ya. Ke atas tidak ada. Dengan jumlah sampai lumayan banyak, ya. Satu gelas besar, satu gelas teh itu lebih, kadang-kadang lebih. Itu kapan mengalirnya, kapan kumpulnya? Ngalirnya ya dari bawah. Ngalirnya ya dari bawah. Dari akar-akar, kemudian terus sampai ke atas. Ini butuh berapa waktu lama sampai di atas itu dahan cabangnya pohon kelapa itu kecil juga, terus mengalir itu sampai kemudian air yang ada di dalam buah kelapa itu hampir penuh, memenuhi ruangan dalam buah kelapa itu. Ini sebenarnya sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebuah peristiwa yang luar biasa, yang mesti harus kita syukuri. Sama seperti ketika kita berkeringat ini. Kita berkeringat, keluar airnya. Dari mana itu airnya? Keluarnya dari pori-pori. Pori-porinya cukup kecil sekali. Airnya keluar air keringat. Yang keluar airnya, keringatnya. Darahnya di dalam juga ada ini di dalam. Tapi bukan darahnya tapi airnya. Keluarnya pun kita tidak terasa, perutus-perutus pun tidak terasa. Ini termasuk daqaiqun nikmah. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ay as-sana'u bi kulli kamalin. Adapun segala puji aisana'u maksudnya adalah pujian bi kulli kamalin, dengan setiap kesempurnaan. Lillahi adalah milik Allah. Pujian itu semata-mata milik Allah. Tidak ada yang berhak memperolehkan pujian sesungguhnya di dalam kehidupan ini kecuali Allah Ta'ala. Karena sumber kebaikan itu Allah Ta'ala. Kalau toh manusia baik ini sesungguhnya ya hanya perantara. Li'annal kamala imma qadimun fahuwa wasfuhu wa imma hadisun fahuwa fi'luhu. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu ada kalanya berupa kesempurnaan yang qadim, yang telah dahulu melekat pada zatnya Allah.
Fahuwa adapun kamal qadim itu wasfuhu adalah sifat Allah. Jadi kesempurnaan ini ada yang qadim, ya, ada yang qadim. Lah, kesempurnaan yang qadim ini wujudnya adalah sifat-sifat Allah. Seperti hidupnya Allah ini melekat sifat hidupnya Allah, sifat qadirnya Allah, berkuasa, iradah Allah, kehendak Allah, itu qadim. Wa imma hadithun fahuwa fi'lu, fahuwa fi'lu. Ada kalanya kamalnya Allah itu hadis, ya. Ada kalanya kamalnya Allah itu, kesempurnaan Allah itu hadis. Fahuwa fi'luh, yaitu kesempurnaan yang berbentuk, ya. Pekerjaan Allah, pekerjaan Allah. Kalau sifatnya qadim, kalau pekerjaannya itu hadis. Kira-kira begitu, ya. Kalau kita ambil perumpamaan, ya, perumpamaan agar mudah, ya, agar mudah untuk bisa kita pahami seperti ini. Katakanlah saya ini punya sifat, nah, saya ini punya sifat sejak lahir, ya, sifat amarah atau sifat pemurah sajalah, pemurah, ya, pemurah. Sejak lahir saya punya sifat pemurah. Sifat pemurah saya ini kan berarti saya miliki sejak saya lahir. Tapi karena sejak lahir sampai sekarang saya ini belum melakukan atau mengaplikasikan sifat saya yang pemurah itu. Lah baru saya setelah katakanlah kerja kemudian punya duit, ya, di tahun 2020 ini, ya, baru saya bisa bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Nah, bagi-bagi uang yang saya lakukan ini fi'luh, yang datang kemudian, kemudian. Sesungguhnya sifat saya itu sudah ada sejak dahulu. Artinya apa? Kebaikan saya itu ada yang qadim, ya, qadim dalam arti tanda kutip ini, ya, bukan berarti qadim seperti sifatnya Allah, bukan. Qadim ya sifat yang melekat pada saya, itu sudah ada sejak dahulu. Kemudian prakteknya berapa puluh kemudian setelah dewasa di tahun 2020 ini, sifat itu diaplikasikan dalam bentuk membagi-bagi uang karena masa COVID-19. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi ada istilah qadim, sifatnya itu, kemudian prakteknya, aplikasinya ini hadis karena baru terjadi. Wallahu alam, ya. Lanjut. Rabbul alaminah, Tuhan yang menguasai alam semesta.
segala alam. Ai jami'il makhluqin, artinya seluruh makhluk-makhluk yang ada. Kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 22 ini sampai dengan 23. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Qala Fir'aun itu bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa ma rabbul alamin, siapa Tuhan penguasa alam ini? Kemudian oleh Nabiullah Musa dijawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kata Nabiullah Musa, jawab Nabiullah Musa, Rabbus samawati, Tuhanku atau Tuhan yang menguasai alam ini bukan kamu, tapi Rabbus samawati, Tuhan yang menguasai langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan segala sesuatu makhluk yang berada di antara langit dan bumi. In kuntum mukinin, jikalau Anda semua itu termasuk jenengan, ya Kang Fir'aun, mukinin adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rabbus samawati, Rabbul alamin itu ya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, itu artinya yang menguasai segala makhluk itu Rabbul alamin. Jadi Rabbul alamin ini penjelasannya sesuai yang dikatakan oleh Nabiullah Musa di dalam Al-Quran, dihikayahkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, wala yukhsi adadal alamina ahadun illallahu ta'ala, dan tidak ada yang dapat menghitung jumlah hitungan alam semesta ini. Seseorang tidak ada seorang pun yang dapat menghitung jumlah alam ini, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia. Allah itu punya tentara. Allah itu punya tentara. Jumlah tentara itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Jadi alam semesta ini jumlahnya sangat besar, jenis-jenisnya, ya, isinya, makhluknya itu sangat besar, sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Macam jenis binatang mama yang terbentang, berada di bentangan permukaan bumi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala.
kecuali Allah Ta'ala. Loh kenapa kok sampai Allah Ta'ala tahu? Iya ngerti. Ya harus ngerti. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lah yang menciptakan mereka, ya, yang menciptakan mereka. Berapa jumlah ikan yang ada di samudera lautan? Jenis apa saja karang yang ada di lautan? Berapa jenis ikan yang ada di dalam samudera itu? Tidak ada yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Kok bisa? Iya bisa, karena Allah yang menciptakan. Masa yang menciptakan tidak mengerti jumlahnya, ya. Sekalipun tersembunyi yang ngerti jumlahnya. Kira-kira logikanya begini, ya. Kalau ada sebuah bangunan, ya. Kalau ada bangunan besar sekalipun, ya, itu konstruksi bangunan berapa kilo atau berapa kintal besi yang harus ditanam sebagai betonnya, sebagai kerangkanya, besar kecilnya berapa, ini mesti tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu, kira-kira begitu, kecuali perancangnya yang membuat bangunan itu. Jadi sangat-sangat wajar dan logis kalau kemudian Allah mengetahui ikan yang ada di samudera, berapa jumlahnya, berapa jenisnya, apa saja warnanya, semuanya lah, ya. Itu wajar kalau kemudian Allah mengetahuinya, karena Allah lah zat yang menciptakan. Sama seperti tadi, sebuah bangunan yang kokoh, besar, ini yang tahu berapa jumlah kuintal, ya, berapa ton besi yang ditanam sebagai kerangkanya, itu ngerti ini. Yang tidak ngerti semua, seperti saya tidak ngerti. Orang-orang yang melihatnya tidak ngerti, kecuali yang membangun, yang merancang itu. Kira-kira begitu untuk mengantarkan akal kita mudah memahami sifat alimnya Allah terhadap alam semesta ini. Allah itu punya junud, punya tentara. Tentara ini artinya makhluk-makhluk Allah, bisa jadi saya, bisa jadi saudara, makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah yang dikendalikan Allah untuk melestarikan alam ini, ya. Itu termasuk junud Allah. Makhluk-makhluk Allah yang dikendalikan oleh Allah, yang diarahkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, agar Islam ini tetap berada di permukaan bumi, agar kalimah-kalimah Allah itu tetap ada di bumi. Itu ada caranya sendiri, strateginya sendiri. Nah, orang-orang ini disebut jundun, zamannya junud. Ada yang masih kecil, ya, secara adat di kampung. Sejak kecil dia sudah diajari keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan,
dititipkan di DPG, kemudian lanjut di diniyah, kemudian lanjut di madrasah, kemudian lanjutkan di sekolah-sekolah. Dia menjadi orang alim, dia bisa mengajar, menyampaikan seruan-seruan Allah. Itu artinya junud Allah itu. Salah satu junud Allah, tentara Allah dalam rangka melestarikan, ya, mengabadikan ajaran-ajaran Allah di permukaan bumi. Allah kendalikan makhluk-makhluknya, hatinya dituntun, ya, diarahkan, dikendalikan agar berbuat baik, sehingga tidak terjadi kekacauan di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Ada yang dikendalikan juga oleh Allah untuk menjadi orang jahat. Hanya ada itu, ya. Diciptakan oleh Allah beragam, itu junud juga, sehingga agar ada dinamika kehidupan. Untuk bisa lestari kehidupan dunia ini berlama-lama, itu harus ada dinamika dalam kehidupan. Allah kendalikan itu. Yang dikendalikan inilah kita ini sebagai junud-junud di masa-masanya. Itu yang dimaksudkan junud. Untuk memurnikan kitabnya Al-Quran. Misal juga ini, ya. Banyak orang-orang yang punya semangat menghafalkan Al-Quran di pondok-pondok pesantren Al-Quran. Itu mereka berlaku sebagai junud, itu tentara-tentara Allah yang memang dipersiapkan, punya himmah tinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Padahal untuk ukuran orang awam seperti saya menghafalkan Al-Quran itu Masya Allah sulitnya bukan main. Dari kata ke kata disusun kemudian dihafal butuh waktu yang cukup lama. Kalau tidak ada kehendak Allah Ta'ala, 1 hari 2 hari semangat, hari berikutnya belum, ya, tidak ada semangatnya. Kapan akan selesai menghafal Al-Quran? Seumur-umur tidak hafal. Di sini yang dimaksudkan junud. Mungkin bagian saya bagian yang tidak hafal ini. junud yang tidak hafal, sehingga agar ngerti dan mengaji kepada mereka yang alim-alim Al-Quran. Itu namanya Allah dalam mengendalikan makhluk-makhluknya. Ya, semuanya bermanfaat, semuanya bertindak sebagai junud Allah. Yang bodoh seperti saya biar mengaji, yang alim biar ngajar saya, yang tidak punya biar bekerja, ya, mencari nafkah, yang kaya agar membuat lapangan kerja, otaknya berpikir juga, ya. Itu junud Allah dalam kerangka melestarikan kehidupan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Hadza muqtabasun minal Fatihati. Ini dinukil disarikan dari minal Fatihati, dari surat Fatihah. Rabbul alamin. Fala afdhala minhu, maka tidak ada yang lebih utama, ya, daripada Rabbul alamin, daripada ungkapan Rabbul alamin. Likaunihi, karena Rabbul alamin itu min ta'limillahi ta'ala, dari
dari ajaran didikan taklimnya Allah Ta'ala. Walihada, karena ini, ya, karena alasan ini, ya, likaunihi min ta'limillahi ta'ala ikhtarahu, Kiai Musonif memilih ungkapan ini, Rabbul Alamin. Jadi Rabbul Alamin ini dipetik dari surat Fatihah, dan itu memang ada sebuah didikan Allah Ta'ala secara langsung kepada kita sebagai manusia. Jelas-jelas tidak ada yang lebih dari itu. Makanya Kiai Musonif memilih ungkapan Rabbul Alamin, tidak Rabbul Khalaik, ya, tidak, Rabbul Alamin. Wa ashhadu ila akhirih wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.